Selamat malam Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu pada malam hari ini, di mana kita pada malam hari ini akan memulai ibadah Rebo untuk warga Blok 2. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita siapkan hati kita mengambil saat teduh untuk memulai ibadah pada hari ini. Kita mengambil saat teduh. Ibadah berayat pada saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita awali ibadah kita pada malam hari ini dengan bersama-sama kita menyanyi dari Kidung Jemaat 15. Kita nyanyikan baitnya yang pertama, Berhimpun Semua. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Amsal 3. Kita perhatikan ayat ke-27 sampai ke ayat ke-35. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kembali kami menghadap kehadirat-Mu, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sertai kami, sehingga kami dapat membaca dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami haturkan. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bacaan kita pada hari ini terambil dari Amsal 3. Kita perhatikan ayat 27 sampai ayatnya yang ke-35 dengan judul perikop anjuran untuk berbuat baik. Saya akan membacakan untuk kita semua. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang hendak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satupun dari jalannya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Demikian bacaan firman Tuhan. Adalah yang berbahagia apabila kita bisa mendengarkan firman Tuhan, tetapi lebih berbahagia apabila kita bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kita bisa melakukan
menerapkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dari bacaan kita pada malam hari ini dengan perikop anjuran untuk berbuat baik, Amsal 3 ayat 27 sampai 35. Kalau boleh diberikan judul renungan pada hari ini yaitu jangan menunda, ini waktunya. Ayat nats yang perlu kita perhatikan yaitu ayatnya yang ke-27. Kembali saya baca ayat yang ke-27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang hendak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang lebih suka menunda-nunda dalam melakukan pekerjaan. Contohnya ketika mendapat tugas, baik itu tugas sekolah maupun tugas di rumah, untuk belajar, pergi ke gereja, dan lain-lain. Bahkan sejak kita sekolah, seringkali kebiasaan untuk menunda-nunda pekerjaan itu sudah kita lakukan. Contohnya saat menjelang tugas itu dikumpulkan, zaman kita bersekolah dulu, maka akan belajar mendadak karena menunda-nunda tugas yang diberikan sekolah. Saat menjelang tugas itu dikumpulkan, maka akan ngebut untuk menyelesaikannya, yang sering disebut dengan istilah yang keren yaitu SKS, yaitu sistem kebut semalam. Ya, belajar saat itu, malam itu untuk digunakan pada besoknya. Walaupun secara hasil pastinya tidak akan maksimal, tapi seringkali ini kita lakukan. Jika hal seperti ini saja kita sudah terbiasa menunda, mengulur-ulur, apalagi dalam hal berbuat baik, yang seringkali merupakan perbuatan tanpa imbalan apa-apa, sebuah pekerjaan sukarela yang justru menyita waktu dan pengorbanan-pengorbanan lainnya. Kita seringkali menunda-nunda waktu dan memiliki banyak sekali pertimbangan, banyak sekali alasan ketika hendak menolong atau memberi sesuatu kepada orang lain. Seringkali kita juga menghitung untung rugi. Kalau aku menolong saat ini, apa yang kudapat dari dia yang kutolong? Firman Tuhan mengingatkan bahwa untuk menolong orang lain adalah sekarang, bukan menundanya sampai besok, sampai lusa, minggu depan, atau waktu yang tidak pasti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang banyak alasan yang bisa diungkapkan untuk membenarkan diri kita karena kita tidak bisa menolong. Namun pada intinya sebenarnya hati kita tidak rela kehilangan apa yang kita miliki untuk diserahkan kepada orang lain yang membutuhkan. Ada rasa eman, ada rasa sayang, harta milik kita, jika kita serahkan kepada orang lain. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, melakukan kebaikan adalah pekerjaan mulia, dan semua orang dapat melakukannya, karena setiap orang pada hakikatnya adalah baik, dan Allah sebenarnya telah melengkapi hidupnya dengan nurani untuk berbuat baik. Sebab itu, berbuat baik tidak harus kaya dan bergelimbang harta, berkecukupan.
Lalu apa yang dikatakan oleh Amsal ketika hendak berhadapan dengan masalah itu? Amsal berkata di ayat ke-37 tadi dikatakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang hendak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Apa maksud dari Amsal dalam hal ini? Ada dua. Yang pertama, kita diajak untuk belajar tidak menahan kebaikan yang diberikan kepada orang yang memang layak menerima kebaikan kita. Ketika menghadapi situasi yang demikian, kita harus mengingat firman Tuhan itu, yaitu tidak menahan, yang artinya membiarkan hati kita memberi, mengasihi, atau berbagi kepada sesama, kepada orang lain. Kita diajak untuk membiarkan hati melepas apa yang kita sayangi, apa yang kita eman-eman untuk dibagikan kepada orang lain. Dengan kata lain, kita tidak lagi memikirkan untung rugi dan belajar menghilangkan pikiran kalau memberi itu rugi atau kehilangan. Tetapi sebaliknya, memberi itu menghasilkan anugerah Allah bagi kita. Yang kedua, Bapak Ibu kasih Tuhan, Amsal memberikan nasihat bukan kepada orang yang tidak mampu melakukan, tetapi kepada yang mampu dan bisa memberi. Ia mengatakan, padahal engkau mampu melakukannya. Ada bagian yang memang bisa kita berikan kepada orang lain. Tidak menahan kebaikan bisa dimulai dengan menolong hati kita untuk mampu memberi kepada orang lain yang layak menerima pemberian itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah mengasihi kita dengan kasih setia yang begitu luar biasa besarnya. Sekarang giliran kita, apakah kita mampu melakukan atau kita mampu menyalurkan kasih Tuhan yang ada di dalam diri kita itu lewat kepedulian kita terhadap sesama. Apakah kita sudah melakukan perbuatan baik kepada mereka yang membutuhkan, atau masih terus mengelak dan menunda-nunda untuk melakukan dengan berbagai alasan dan berbagai dalih? Mari kita periksa diri kita, apakah ada yang mampu kita berikan hari ini kepada mereka yang kesulitan, kepada mereka yang sebenarnya berhak menerimanya. Bapak Ibu kasih Tuhan, pada bulan ini kita mempunyai kesempatan untuk menolong, untuk membantu saudara-saudara kita, khususnya di panti Bethesda di Tulungagung milik GKJW, atau saudara-saudara kita yang ada di Malang Selatan yang terdampak gempa bumi Sabtu kemarin. Kita bisa melihat di media massa atau di media sosial, saudara-saudara kita di daerah Malang Selatan sana banyak gerejanya yang rontok gentengnya, rumahnya retak, dan itu semua butuh uluran tangan kita. Mari membantu mewujudkan kasih terhadap saudara-saudara kita. Panti asuhan Bethesda yang ada di Tulungagung itu berdiri pada tahun 1982 sampai 1986 dengan dana para dermawan di atas tanah milik GKJW. Saudara-saudara kita ini juga perlu bantuan dari kita, apalagi dalam masa pandemi ini. Mereka butuh biaya operasional untuk makan dan kegiatannya sehari-hari. Mari berbagi dan jangan ditunda-tunda
ini waktunya bagi panjenengan, bagi saya dan semuanya untuk mempraktekkan kasih itu seperti ayat Nats tadi. Dikatakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Bapak Ibu kasih Tuhan, marilah dengan sukacita kita wujudkan kasih yang sudah kita terima itu untuk bisa kita salurkan kepada saudara kita yang saat ini membutuhkan uluran tangan kita, agar sukacita yang berasal dari Tuhan yang sudah tersalur kepada diri kita, kepada panjenengan, itu bisa kita salurkan kepada orang lain yang saat ini sedang membutuhkan uluran tangan kita. Haleluya. Amin. Kita mengambil saat itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, setelah kita mendengarkan uraian firman Tuhan, mari kita respon dengan bersama-sama kita menyanyi dari Kidung Jemaat 433. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan yang kedua dengan judul Aku Suka Membagi. Sambil menyanyi, kita juga himpun, kita kumpulkan ucapan syukur atau persembahan kita. Bapak Ibu yang sekalian Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Ada beberapa yang harus kita bawa dalam doa, dan di akhir doa nanti kita akan bersama-sama berdoa yang sudah Tuhan ajarkan, yaitu doa Bapa Kami. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman yang sudah kami baca, firman yang sudah kami dengar, bahwa kami haruslah bisa memberi, haruslah bisa menolong kepada orang lain, terlebih orang yang berkekurangan, orang yang berhak menerima. Tuhan, pada kesempatan ini kami teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik itu sakit umum maupun penderita COVID-19, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Demikian juga kami berdoa untuk para medis yang menangani. Tuhan sendiri menyertai. Untuk bangsa dan negara serta pemerintahan, Tuhan sertai, mulai pimpinan dari pusat sampai di daerah, sehingga apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan para abdi negara ini, itu semua atas penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan di dalam kehidupannya, pergumulan pribadi, pergumulan pekerjaan, atau pergumulan-pergumulan yang lain.
Tuhan sertai, Tuhan tuntun, sehingga saudara kami ini dapat melewati pergumulan itu dengan baik. Itu semua atas penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang sekolah. Kiranya Tuhan menyertai pelaksanaan sekolah anak-anak kami yang saat ini masih di dalam suasana daring. Tuhan berikan kekuatan, baik itu untuk anak-anak kami maupun keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Tuhan, kami juga teringat akan kegiatan Paspenkespel 2021 di gereja kami. Tuhan sertai panitia yang sudah membentuk, menyiapkan acara ini. Tuhan sertai sehingga saudara kami ini dapat menjalankan kegiatan Paskah Pentakosta kesaksian pelayanan tahun ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih karena kami sudah mengumpulkan berkat yang sudah kami terima. Kami kumpulkan berkat ini agar berkat ini dapat memuliakan nama. Tuhan sertai saudara kami yang mengelola persembahan ini sehingga dapat mengelolanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian Tuhan doa dan permohonan kami yang kurang sempurna ini, biarlah Tuhan sendiri menyempurnakan dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita mengakhiri dan menutup kebaktian kita pada malam hari ini dengan kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 426. Kita nyanyikan baitnya yang pertama, kita harus membawa berita. Membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Bulan jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pada malam hari ini, kita mengambil saat teduh untuk menerima berkat Tuhan. Kita mengambil saat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan menyertai kita sekalian.